Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, mengapa penjumlahan dan pengurangan pecahan ini kita satukan? Karena antara penjumlahan dan pengurangan pecahan caranya itu sama, hanya berbeda tandanya saja, di mana tanda penjumlahan itu adalah positif dan tanda pengurangan itu adalah negatif. Sedangkan caranya itu sama. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan itu bentuk pecahannya harus dalam pecahan biasa ya. Pecahan biasa. Dimana pecahan biasa itu bentuknya adalah A per B ya. Nah, sedangkan kalau misalnya bentuknya C A per B, nah maka ini harus dirubah dulu ya. Ini harus dirubah dulu menjadi ini ya. Jadi kita gunakannya pecahan biasa. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah penyebutnya. Penyebutnya apakah sama atau berbeda. Nah, jika penyebutnya sama, maka nanti tinggal langsung ya, langsung. Kalau penyebutnya berbeda harus disamakan ya. Disamakan penyebutnya. Nah, kita langsung contoh ya. Kalau misalnya di sini ada penjumlahan ya 21/5. Nah, ini terlalu tipis ya. Kita gunakan yang ini. 21/5 ditambah 2/5. Nah, maka lihat aturan yang pertama di sini, kita harus merubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Ya, sebetulnya bisa secara langsung ya, namun di sini yang akan kita bahas adalah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi semuanya harus dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, kemudian caranya adalah ya, bagi yang belum mengetahui caranya, 21/5 ini ya, 21/5 ini kalau diibaratkan seperti C A per B kan ya, rumusnya itu adalah C kali B ditambah A ya, kemudian dibaginya B per B lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau dibayangkan itu seperti ini, C ke B dikali ya, berlawanan jarum jam, kemudian hasilnya ditambah A, pernya tetap B. Nah, jadi kalau misalnya kita aplikasikan, kita terapkan, jadi 2 dikali 5 itu 10, ditambah 1 jadi 11. Nah, maka hasilnya adalah 11 pernya tetap sama ya, 11/5. Nah, jadi sekarang 21/5 nya sudah menjadi 11/5 ya, ditambah 2/5 nya tetap ya, kita tulis lagi 2/5. Nah, kemudian langkah kedua adalah lihat penyebutnya apakah sama atau berbeda. Kalau sama, maka dia langsung ya. Nah, ternyata ini penyebutnya sama ya, yang bawah penyebut, yang atas pembilang. Nah, penyebutnya sama, berarti tinggal langsung dioperasikan. Di sini operasinya adalah penjumlahan. Maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. 11 ditambah 2 ya adalah 13. Pernya tetap. Jangan dijumlahkan, jangan jadi 5 tambah 5 10 ya. Nah, penyebutnya hanya disebut saja gitu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Ini hapus dulu. Nah, kita ambil contoh yang ini. Misalnya 3/4 dikurangi 1/3 ya.
Nah, di sini kita bisa melihat keduanya sudah dalam bentuk pecahan biasa, ya, sehingga kita tidak perlu merubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, karena ini sudah pecahan biasa, ya, tidak ada angka di sini, ya, tidak ada angka di sini. Nah, sekarang langkah keduanya adalah melihat penyebutnya. Ternyata penyebutnya itu berbeda. Nah, maka kalau berbeda, ini harus disamakan penyebutnya. Kalau tadi kan ini penyebutnya sama, maka langsung dijumlahkan atasnya. Karena sekarang penyebutnya berbeda, maka ini harus disamakan, ya. Nah, caranya ada yang menggunakan KPK dan ada yang menggunakan cara langsung, ya. Jadi cara kali silang, nah, disebutnya. Nah, sekarang kita coba gunakan cara KPK, ya, cara KPK. Nah, maka di sini KPK dari 4 dan 3 adalah berapa? Nah, KPK lebih mudahnya itu seperti ini. 4 kali 1, jangan kali 1 ya, dari kali 2 sama dengan 8, atau gini, 4, kemudian kelipatannya itu adalah 8, kemudian 12, ya, ditambah 4 terus, kemudian 16, sedangkan 3, kemudian 6, 9, 12. Nah, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, jadi persekutuan yang sama dan terkecil, yaitu ini 12, ya, tidak ada lagi yang lebih kecil dari 12 yang ada di keduanya, ya. Nah, nanti di sini ada, ya, memang, ya, di sini misalnya 20 dan seterusnya, ya. Nanti ada yang sama lagi, tapi itu sudah besar angkanya. Nah, kita ambil yang kecilnya, yaitu 12. Nah, maka di sini penyebutnya kita gunakan 12. Nah, ini 12 juga. Nah, kemudian 12 ini dibagi 4, ya. Kemudian dikali 3. Atau dengan kata lain, 4 dikali berapa isinya 12, ya. Yaitu 4 dikali, kita gunakan warna yang berbeda, 4 dikali 3. Yang ini pun maka harus dikali 3 juga. Nah, ya. Jadi kalau yang bawah penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga kali 3. Atau 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3-nya dikali 3, jadi 9. Nah, ini, ya. Sekarang ini 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, setelah sama penyebutnya, ya, maka langsung dioperasikan. Di sini operasinya adalah pengurangan. Maka tinggal dikurangi, yaitu 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5/12. Nah, itulah cara penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi caranya itu sama, ya, seperti itu.